Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1629. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen berdiri dengan bangga di langit. Guntur dan Bencana melonjak di sekujur tubuhnya dan matanya berkedip. Dari dalam tubuhnya lapisan kekuatan reinkarnasi dan takdir terus melonjak seperti air pasang terus naik turun. Kekuatan-kekuatan ini telah jauh melampaui kekuatan reinkarnasi dan takdir yang dimiliki oleh Tuan Muda Sipang setelah dia menerobos transendensi. Tidak cukup, kata Kincen. Namun Kincen melihat ke langit dan sedikit mengernyit. Dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menerobos ranah transendensi, maka kekuatan reinkarnasi dan takdir yang dibutuhkan pastinya merupakan angka astronomi yang lebih dari 10 kali lipat daripada Tuan Muda Sipang. Perlu dicatat bahwa Tuan Muda Sipang telah dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka di rumah Anio selama ratusan juta tahun. Tanpa campur tangan Kincen, dia akan melalui setidaknya 4 reinkarnasi. Namun bagi Kincen, kekuatan reinkarnasi dan takdir yang disedap oleh Tuan Muda Sipang saat dia menerobos itu seperti setetes air. Meskipun Kincen sendiri tidak tahu berapa banyak kekuatan reinkarnasi yang dia perlukan untuk menerobos ranah transendensi, namun jumlah di depannya pastilah jauh lebih dari itu. Saya butuh lebih banyak, kata Kincen. Kincen menatap awan petir reinkarnasi dan takdir di atas kepalanya. Kincen tiba-tiba naik ke langit dan menghadapi 4 awan guntur reinkarnasi utama itu secara langsung. Dan duar. Kincen sebenarnya bertarung melawan 4 kesengsaraan guntur besar ini dengan hanya dirinya. Sementara di bawah melihat tindakan Kincen, ekspresi Tiangu dan yang lainnya benar-benar sedikit membosankan. Apakah itu masih manusia? Pada saat ini para master yang masih hidup di sini benar-benar tercengang. Ini benar-benar keterlaluan. Dengan setengah langkah kultivasi transenden, dia melawan 4 kesengsaraan guntur transenden utama. Hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah melihatnya dan bahkan belum pernah mendengarnya, karena dalam ratusan juta tahun sejarah Dark Nethermansen atau Aniomansen, hal seperti itu belum pernah terjadi. Salah. Tidak hanya dalam sejarah Aniomansen, tetapi juga dalam sejarah seluruh 13 wilayah selatan hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kini pemandangan seperti itu tersaji jelas di depan mata mereka. Duar. Di atas langit, 4 awan guntur yang menakutkan dari kesengsaraan reinkarnasi juga merasakan tindakan Kincen. Mereka tampak marah dan dalam sekejap awan guntur yang lebih menakutkan pun jatuh. Duar. Guntur menghancurkan dunia dan memusnahkan segalanya. Di bawah aura menakutkan ini, kekuatan seluruh tanah telarang gelap mendidih dan dihancurkan. Kekuatan reinkarnasi mengalir ke tubuh Kincen dalam sekejap. Ayo majulah lebih keras jika kamu menginginkannya. Kincen menengadah ke langit dan meraung dengan momentum yang megah. Kekuatan reinkarnasi yang bergulir dengan gila-gilaan memasuki tubuhnya dan diserap serta dimakan oleh sel fisiknya, menyebabkan setiap sel di tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dia memang pria yang kusuka, kata Pangmuling. Saat ini Pangmuling memandang Kincen yang seperti dewa di langit, dengan sedikit warna merah di wajahnya dan cinta yang terpancar di matanya. Nona, apa sebenarnya yang sedang dilakukan Kincen? Kata Tiangu. Pada saat ini Tiangu mendatangi Pangmuling, dia membungkuk dan mau tidak mau bertanya. Jika orang yang paling mengenal Kincen di seluruh negeri Anyou itu pastilah adalah Pangmuling. Dia menerobos, kata Pangmuling. Dia berkata sambil tersenyum. Menerobos? Semua orang pun yang mendengarnya bingung. Pangmuling lalu bergumam. Saya telah mendengar bahwa ada beberapa orang jenius di dunia ini sangat sulit untuk menerobos ranah transendensi karena mereka terlalu kuat. Kekuatan reinkarnasi dan kesengsaraan hidup yang harus mereka serap untuk menerobos transendensi jauh lebih besar daripada orang biasa. Jadi mereka mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan awan guntur reinkarnasi mereka. Tujuannya adalah untuk memungkinkan diri mereka menyerap kekuatan reinkarnasi yang cukup dan lalu menerobos menuju ranah transendensi. Dan Kincen adalah orang seperti itu.
kata Pang Muling. Mendengar itu, Tiangu tidak bisa berkata-kata, sementara ekspresi sekelompok orang yang dari sana semuanya membeku. Kebanyakan orang di dunia ini berharap. Semua orang berharap kesengsaraan guntur transenden mereka akan menjadi lemah. Karena menerobos transendensi adalah hal yang sangat berbahaya, dan hampir 90% master akan jatuh di dalam proses menerobos transendensi. Tetapi Qinchen ini bukannya melemahkan transenden dari bencananya, tetapi Qinchen malah meningkatkan awan gunturnya yang sungguh menakutkan. Namun ini sebenarnya adalah kesempatan yang telah aku tunggu-tunggu. Saat ini Pang Muling tiba-tiba melihat ke arah semua orang. Semua orang pun terkejut. Peluang. Pang Muling berkata dengan serius, "Saya pikir Anda semua tahu betul bahwa dengan bakat Anda, bahkan jika Anda memasuki tanah terlarang Anyou ini, sangat sulit untuk Anda menerobos dan melampaui, bahkan dapat dikatakan hampir mustahil." Semua orang pun yang hadir mengangguk. Memang benar. Meskipun sekitar 20 orang yang hadir semuanya adalah tokoh luar biasa di Istana Anyou, ahli yang setengah langkah melampaui tingkat puncak transendensi, mereka juga merupakan master paling menjanjikan di antara para master Istana Anyou untuk menerobos ke ranah transendensi. Namun meski mereka mendapatkan warisan dari tanah terlarang Anyou ini, mereka yang bisa mencapai transendensi di masa depan pasti tidak akan mampu melampaui jumlah 5 jari, atau bahkan kurang. Transenden ini adalah eksistensi yang bisa dikatakan telah memasuki tingkat istana di laut kosmik. Bagaimana bisa begitu mudah untuk diterobos? Alasan terbesarnya adalah, pertama, terlalu sulit untuk memahami kekuatan reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi dan takdir mewakili kekuatan aturan tertinggi di alam semesta, dan terlalu sulit untuk memahaminya. Dan yang kedua, menerobos transendensi terlalu berbahaya, karena kekuatan reinkarnasi sangat menakutkan. Jejak guntur apapun yang datang ke dunia sudah cukup untuk membuat jiwa semua orang terbang dan musnah. Tapi sekarang ada kesempatan seperti itu di hadapan kita semua, yang bisa sangat mengurangi bencana guntur yang akan kita alami. Selain itu, juga bisa memudahkanmu untuk menyadari kekuatan reinkarnasi. Jadi, tunggu apa lagi? Kata Pang Muling. Setelah Pang Muling selesai berbicara, tiba-tiba dia mengambil satu langkah ke depan. Kondensasikan. Dia berteriak dan mengaum dengan tajam. Segera napas reinkarnasi yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan melesat ke langit. Pada saat ini Pang Muling sebenarnya secara langsung memicu kekuatan awan guntur reinkarnasinya untuk mengatasi kesengsaraan dan menerobos ranah transendensi. "Tiangu dan kalian semua, tunggu apa lagi?" kata Pang Muling. Dia berteriak dengan tajam. Mendengar perkataan Pang Muling, Tiangu dan yang lainnya yang awalnya terkejut, lalu mereka semua pun mendongak dengan kaget. Karena mereka semua sudah memahami maksud Pang Muling. Dia sebenarnya ingin mereka semua menerobos ranah transendensi secara bersama-sama pada saat ini. Dengan cara ini mereka pasti akan memicu kekuatan awan guntur reinkarnasi yang sangat menakutkan. Namun kekuatan kesengsaraan guntur mereka dapat membantu Qinchen. Pada saat yang sama Qinchen juga dapat menahan bagian selanjutnya dari kesengsaraan guntur untuk mereka, sehingga mereka dapat lebih mudah untuk menerobos ranah transendensi. Mendesis. Untuk sesaat semua orang tersentak dan mata mereka berkedip. Harus dikatakan bahwa metode Pang Muling memang sangat menggoda dan dapat meningkatkan kemungkinan mereka semua untuk menerobos ranah transendensi, setidaknya setengahnya. Namun satu-satunya orang yang mengkhawatirkan mereka adalah Qinchen. "Jangan khawatir semuanya, saya dapat menjamin identitas saya sebagai wanita tertua dari Anyou Mansion. Anda belum pernah menunjukkan permusuhan terhadap Qinchen sebelumnya, dan Qinchen tidak akan pernah menyerang Anda," kata Pang Muling. Dia menegaskan. Alhasil, dengan jaminan dari Pang Muling, hati setiap orang pun dipenuhi dengan pikiran dan saat berikutnya. Untuk kesempatan seperti itu, ayo perjuangkanlah. Tiangu adalah orang pertama yang melangkah maju, matanya tegas, dia langsung mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan boom, di atas langit yang tak berujung awan bencana lainnya langsung terbentuk. Bertarung. Hahaha, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan seperti ini, berapa lama kamu akan menunggu? Yah, itu dia. Dengan bakat kita, kemungkinan memasuki ranah transendensi kurang dari 20%. Namun sekarang Qinchen ada di sini. Itu cukup untuk meningkatkan kemungkinan terobosan kita semua menjadi 50%. Apa yang kita lakukan dengan peluang bagus seperti ini? Terdengar teriakan keras di mana-mana di antara kerumunan.
Orang-orang kuat keluar satu demi satu, langsung mengaktifkan kekuatan reinkarnasi di tubuh mereka, dan boom! Di langit yang tak berujung, awan bencana terus-menerus terbentuk. Dalam sekejap, seluruh tanah Telarang Anyou bergetar seolah-olah akan runtuh. Pada saat ini, Qingchen menundukkan kepalanya dan lebih dari 20 jenius teratas di rumah Anyou yang ditempatkan di tanah Telarang Anyou. Di bawah dorongan dari Pang Muling, semuanya meledakkan asal-usul di tubuh mereka dalam sekejap, dan boom! Guntur menghancurkan dunia dan awan kesengsaraan terbentuk antar langit dan bumi. Hampir secara seketika, lebih dari 20 awan kesengsaraan guntur bencana terbentuk di langit di atas tempat Telarang Gelap ini. Awan kesengsaraan ini bermacam-macam ukurannya. Ada yang seperti awan api yang melayang di langit, ada yang seperti jurang yang menatap ke langit, ada yang sebesar langit, dan ada pula yang sebesar jurang maut. Siapa yang bisa memasuki tempat Telarang Anyou ini yang menjadi orang biasa? Bahkan jika dia adalah yang terlemah di lapangan, dia masih berada di garis depan Anyou Mansion, yang merupakan yang terbaik di 13 wilayah selatan dan memiliki kehidupan yang legendaris. Tetapi berdasarkan kultivasi dan ranah mereka, tanpa baptisan di tanah Telarang Anyou, mereka mungkin tidak memiliki peluang 10% untuk memasuki transendensi. Namun sekarang, mereka memasuki tempat Telarang Anyou ini karena Qingchen. Dan karena keliaran Tuan Muda Sipang dan keistimewaan Qingchen, mereka melihat sekilas peluang yang lebih tinggi untuk bisa menerobos dan memanfaatkan peluang terbaik ini. Orang awam manakah yang bisa mencapai prestasi ini? Hampir semuanya memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, dan secara alami mengetahui bahwa memanfaatkan peluang yang ada itu adalah inti dari melampaui manusia biasa dan mencapai pencapaian tertinggi. Boom, boom, boom. Pada saat ini, awan petir bergulung terbentuk di langit tak berujung dan seluruh tanah Telarang Gelap mendidih. Terlihat dengan mata telanjang, langit di atas tanah Telarang Gelap sudah diselimuti oleh awan bencana yang mengerikan yang telah terbentuk. Jurang tak berujung menggantung terbalik di langit di atas tanah Telarang Gelap ini. Gemuruh guntur yang dapat menghancurkan jiwa semuanya bergema di seluruh dunia dan mengguncang pikiran setiap orang. Petir ini terlalu menakutkan. Bisakah Qingchen menghentikannya? Pada saat ini di area tanah Telarang Gelap di bawah, banyak pria kuat yang terkejut dan merasakan sedikit keraguan dan penyesalan. Karena awan petir yang terbentuk di Cakrawala terlalu menakutkan dan mengejutkan. Awan petir yang terbentuk ketika Tuan Muda Sipang menerobos transendensi sudah sangat menakutkan. Tetapi dibandingkan dengan aura di langit sekarang, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, atau perbedaan antara panah dan peri. Bencana petir seperti itu, bahkan sedikit napas pun sudah cukup untuk membuat jiwa mereka terbang menjauh dan berubah menjadi bubuk. Bagaimana cara agar mereka tidak merasa takut? Semuanya, sekarang saatnya. Kenapa kalian masih ragu-ragu? Pada saat ini suara dingin bergema di seluruh dunia, dan itu Pang Muling. Pang Muling tiba-tiba berdiri dengan bangga di langit. Jubahnya menari-nari di sekujur tubuhnya. Seperti dewa dari 9 surga, dia bersinar terang, berdiri tak bergerak di hadapan guntur yang luas. Saat ini dia bersinar terang menarik perhatian semua orang. Dia benar-benar mekar seperti mutiara menyentuh hati orang. Di menara langit tak berujung, Pang Muling berkata dengan bangga, "Ini adalah bencana. Tetapi ini juga kesempatan bagi kita. Jika bukan karena tempat Telarang Gelap ini, dan jika bukan karena Qingchen yang ada di sini, sebagian besar dari Anda tidak akan pernah mampu menjadi transenden di dalam hidup ini. Dan sekarang sudah waktunya. Musibah reinkarnasi adalah musibah yang paling mengerikan bagi orang kuat seperti kita, karena kemauan kita sekuat baja dan tidak akan goyah. Sekarang kalian semua telah memicu bencana guntur reinkarnasi. Tidak ada kemungkinan untuk mundur. Kalian harus bergerak maju tanpa ragu-ragu. Hanya dengan cara ini kalian dapat bekerja keras dan mencapai kesuksesan tertinggi. Tetapi jika Anda sampai ragu sedikit pun, maka Anda akan jatuh ke dalam api penyucian selamanya dan tidak akan pernah dapat bereinkarnasi. Lalu apa yang masih kalian ragukan?" Boom, kata-kata Pang Muling langsung bergetar seperti guntur, seperti sambaran petir bergema di benak semua orang. Itu seperti pencerahan membuat semua orang terbangun. Ya, benar. Sekarang kita telah memulai jalan kita harus terus berjalan di atasnya. Berlatih berarti melawan surga, dan bagaimana Anda bisa mundur saat ini? Hahaha, pada saat ini Tiangu dan yang lainnya tiba-tiba terbangun. Tidak heran jenius paling menonjol di Anyou Mansion itu adalah Nona Pang Muling. Bukan para prajurit Anyou Mansion yang telah berjuang untuk selamanya.
Memang benar kalau soal pertarungan mereka pasti berbeda, tetapi kalau soal kemauan yang kuat mereka mungkin tidak sebaik Pang Muling. Lucu sekali mereka dulu punya pemikiran mengira alasan mengapa Pang Muling meraih prestasi seperti itu adalah karena status yang merupakan anak dari penguasa istana. Namun sekarang tampaknya pemikiran dan bakat wanita tertua Pang Muling sudah jauh melampaui mereka. Ledakan. Dalam sekejap, semua orang sekali lagi memicu kesesaran guntur yang tak ada habisnya dan kekuatan di tubuh mereka meningkat hingga ekstrim. Duar, dalam sekejap seluruh tanah Telarang Gelap mulai bergetar hebat seolah-olah akan hancur di tempat dan jatuh ke dalam jurang abadi. Lebih dari 20 orang dengan transendensi puncak setengah langkah menerobos ranah transendensi bersama-sama. Hal ini belum pernah terjadi dan belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh domain 13 selatan. Dan bahkan belum pernah terjadi di seluruh lautan kosmik. Semua orang, pada saat ini suara gemuruh bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang mendongak dan melihat sosok Qin Chen yang muncul dengan anggun di awan guntur yang luas dan jurang tak berujung. Dia seperti dewa yang menguasai segalanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, matanya tertuju kepada banyak pria kuat di bawah. Mata Qin Chen sangat damai, tetapi ada rasa transendensi atas segala hal yang membuat Tiangu dan yang lainnya gemetar. Seluruh tubuh mereka gemetar dan merasa seperti itu jika jiwa mereka hancur itu hanya sekedar imajinasi. Saya akan mengingat bantuan dari kalian semua. Saya tidak akan pernah ingin berhutang apapun kepada orang lain. Untuk terobosan ini, Anda dapat menggunakannya sepuasnya. Saya dapat memblokir awan guntur yang tak ada bisa untuk kalian semua dan membantu kalian semua menerobos ranah transendensi, kata Qin Chen. Suara Qin Chen bergemuruh ke seluruh dunia. Tapi pertama-tama saya hanya akan mencoba yang terbaik. Jika Anda tidak dapat menahannya, maka Anda dapat mundur dari terobosan ini. Saya juga akan menyelamatkan hidup Anda. Ini adalah janji yang saya buat, yang dibuat oleh Nona Pang Muling kepada Anda. Saya juga akan melakukannya, kata Qin Chen. Dia melihat ke bawah dan berteriak dengan suara yang bergemuruh. Terima kasih Tuan Qin, kami akan menyimpannya di hati kami. Tiangu dan yang lainnya berteriak secara serempak, napas mereka pun membumbung ke langit. Dengan janji dari Qin Chen mereka langsung merasa nyaman. Meskipun mereka tidak akrab dengan Qin Chen, tapi bagaimana orang berbakat seperti itu bisa dengan mudah menipu orang lain. Terutama itu juga di bawah pengawasan surga transenden. Di tengah kerumunan Qin Chen melirik ke Pang Muling dan Pang Muling tersenyum cerah kepada Qin Chen lalu mengangguk sedikit. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Qin Chen. Dia menoleh dan tiba-tiba melihat ke arah menara langit tak berujung. Dan boom, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen. Pada saat yang sama di dunia kacau, Yukiansu Jiruyu Chen Sisi Sang Wanwaner, leluhur dunia kuno dan leluhur suci Sumadara juga yang lainnya. Orang yang juga menarik perhatian sendiri dalam sekejap. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan di bawah desakan Qin Chen mereka semua meledak ke langit. Duar. Raungan yang mengejutkan bergema dan awan petir yang tak berujung di atas tanah Telarang Anyou tiba-tiba bergulung dan menjadi sangat ganas. Awan petir itu bergulung dan dengan cepat berkumpul langsung membentuk badai petir yang menakutkan seperti jurang awan petir yang muncul di atas kepala Qin Chen. Jurang tersebut berputar dengan cepat dan dengan cepat menyedot awan bencana yang terbentuk di sekitarnya, membentuk pusaran besar yang menutupi seluruh area terlarang. Ini adalah jurang yang dalam yang menghancurkan dunia dan kesengsaraan guntur yang juga menghancurkan dunia. Dalam sekejap, kekuatan reinkarnasi tanpa akhir jatuh langsung ke atas kepala Qin Chen. Duar. Semua keabadian akan hancur. Sementara saat ini di luar tanah Telarang Gelap, raungan mengejutkan di area Telarang Gelap langsung mengejutkan semua orang yang berada di luar. Apa yang sedang terjadi di dalam? Bahkan di seluruh tanah Telarang Anyou, semua orang dapat dengan jelas merasakan gerakan mengerikan di seluruh tanah Telarang Gelap saat ini. Karena aura yang mencekik banyak orang kuat yang hadir menyebar dari dalam tanah Telarang langsung mengguncang dunia di luar. Apakah itu melampaui kesengsaraan guntur? Kata Tuan Jongkong. Dia bergumam kepada dirinya sendiri menatap ke langit tanah Telarang yang gelap dengan ekspresi terkejut. Dia juga adalah ahli kuat yang selamat dari kesengsaraan guntur transendennya. Jadi dia secara alami merasakan napas kesengsaraan guntur yang familiar dari aura ini. Namun meskipun kesengsaraan guntur yang transenden sangat menakutkan, tapi kekuatan yang lahir ketika Tuan Muda Sipang akan menerobos sebelumnya sudah mencapai batasnya. Bagaimana aura kesengsaraan guntur yang begitu menakutkan bisa disalurkan?
Meskipun aura guntur dan malapetaka yang mengerikan menyebar ke seluruh area Telarang, namun hal itu memberi perasaan kepada Tuan Jongkong bahwa jika dia seorang master tingkat pertama yang telah melampaui puncak, diselimuti oleh kekuatan ini, maka jiwanya akan hancur dan tulangnya akan hilang. Apakah ada bencana guntur transenden yang mengerikan seperti itu di dunia ini? Tidak, Tuan Istana, kata Tuan Jongkong. Dia pun segera memandang ke arah penguasa Istana Anyo.